Selamat pagi pendengar di seluruh Indonesia. Kembali Anda bersama dengan saya, Dr. Suhento Liao. Kita akan mempelajari Alkitab dari Injil Matius hingga Kitab Wahyu. Adalah suatu sukacita yang sangat besar jikalau kita tiap pagi dapat mempelajari firman Tuhan. Dan inilah yang disebut kita menjadikan firman Tuhan sebagai penuntun hidup kita, yaitu bangun pagi-pagi kita merenungkan firman-Nya dan menjadikan firman-Nya sebagai patokan hidup kita. Puji syukur kepada Tuhan. Hari ini kita sudah sampai di Injil Yohanes pasal yang ke-14. Injil Yohanes pasal yang ke-14. Nah, istri saya, yaitu Liu Linin, akan membacakan dari ayat 1 hingga ayat 14. Silakan, Lilin. Demikianlah firman Tuhan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan di mana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan kepada diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percaya karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ya, oke pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus. Jangan gelisah hatimu, betul. Ya, ini adalah pasal yang sangat-sangat menghiburkan. Janganlah kita menjadi gelisah, karena Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya demikian, karena ia tidak lama lagi akan meninggalkan mereka. Dia mempersiapkan hati mereka. Mulai dari pasal 12 dari Injil Yohanes ini adalah catatan di sekitar 1 minggu terakhir kehidupan Tuhan Yesus di muka bumi ini sebagai manusia. Oleh sebab itu di pasal 14 ini Tuhan Yesus menghiburkan murid-muridnya. Dia juga menghiburkan kita yang percaya kepadanya. Janganlah gelisah hati kita. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Nah, mungkin ya dari kelompok ya saksi Yehova atau dari kelompok yang tidak percaya bahwa Yesus itu Allah langsung akan berkomentar di sini bahwa lihat, ya percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Jadi Tuhan Yesus bukan Allah ya. Jadi dia adalah manusia biasa katanya. Tetapi ini juga sebuah peringatan bagi kelompok Unitarian yang tidak percaya bahwa Allah terdiri dari 3 pribadi, bahwa
Kita lihat di sini ada percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Ini jelas terpisah ya. Ini jelas ada dua pribadi yang terpisah. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Injil Yohanes pasal 14 ini adalah untuk menyatakan Allah lebih dari satu pribadi dan Yesus Kristus itu adalah Allah sendiri. Coba kita teruskan. Nah, katanya di rumah Bapakku, ya jelas itu pribadi yang lain. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal ya. Jelas ya toh, surga tidak ada batasnya. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal katanya ya. Jika tidak demikian, ya tentu aku mengatakannya kepadamu. Ini Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa Dia adalah jujur ya. Dia sifatnya adalah setia. Dia adalah yang bisa dipercayai. Jadi tidak mungkin Dia bohong kepada kita. Kalau tidak demikian, pasti Dia sudah mengatakannya demikian. Pasti Dia sudah mengatakannya kepada kita. Oleh sebab itu, tidak perlu ragu sedikit pun apa yang Dia katakan kepada kita. Jika tidak demikian, katanya, tentu aku mengatakannya kepadamu. Aku tidak pernah membohongi kamu dan tidak pernah tidak menepati janjiku. Dia bilang, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Indah sekali. Untuk menyediakan tempat, apa maksudnya? Bukan berarti Dia mesti siapkan satu-satu kamar untuk kita. Demikian, bukan ya. Untuk menyediakan tempat bagimu. Kita tahu begini ya. Kita manusia berdosa. Manusia berdosa tidak bisa pergi ke surga yang kudus, yang mulia, surga yang maha kudus. Tidak mungkin manusia berdosa pergi ke situ. Manusia berdosa harus diselesaikan dosanya dulu, baru mungkin bisa masuk surga. Nah, cara dosa diselesaikannya ini bagaimana? Ini disinilah letak perbedaan kekristenan dengan semua agama di muka bumi ini. Karena hampir semua agama di muka bumi ini mengajarkan dosa diselesaikan dengan usaha manusia, memakai ibadah yang rajin, amal dan lain sebagainya. Tetapi Alkitab menyatakan bahwa dosa selesai melalui penghukuman. Dosa hanya selesai kalau dosa dijatuhi hukuman baru selesai. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itulah sebabnya Yesus Kristus datang dan kemudian Dia dihukumkan. Sebelum Dia datang, Allah janji mau kirim juru selamat, dan itu dilaksanakan atau janji itu ditandakan dengan ibadah simbolik, yaitu membunuh seekor domba di atas mezbah. Nah, pembunuhan domba atau penyembelihan domba itu adalah upacara simbolik mengingat akan janji Allah. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, akhirnya juru selamat itu datang, yaitu Yesus Kristus, dan Dia disalibkan di atas kayu salib menanggung dosa seisi dunia, dari dosa Adam dan Hawa hingga dosa manusia yang terakhir ya. Dosa manusia seisi dunia ditaruh ke atas dirinya dan Dia dijatuhi hukuman. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, kita lihat ya, sungguh adalah sesuatu yang sangat indah sekali, di mana Yesus Kristus disalibkan untuk menanggung dosa seisi dunia ya. Menanggung dosa seisi dunia. Jadi di dalam Roma pasal 4 ayat 21, ayat yang terakhir, ayat 25 sorry. Roma pasal 4 ayat 25 berkata demikian, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Jadi Dia diserahkan karena pelanggaran kita dan Dia dibangkitkan untuk pembenaran kita. Jadi begini, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dosa harus dihukum baru selesai. Dosa tidak dapat ditimpalin dengan amal ibadah dan segala usaha manusia. Karena sorga tempat yang maha kudus, manusia yang mau masuk sorga harus diselesaikan dulu dosanya. Nah, dosa hanya dapat diselesaikan dengan satu cara saja, yaitu dosa itu dijatuhi hukuman. Jadi itulah sebabnya Yesus telah diserahkan karena pelanggaran kita, karena dosa kita. Yesus datang, ya Yesus diserahkan oleh Allah Bapa karena pelanggaran kita, karena dosa kita. Dan Ia dibangkitkan, kemudian pergi ke surga untuk pembenaran kita,
untuk pembenaran kita. Jadi untuk membenarkan kita di hadapan Allah Bapa. Jadi Sang Juru Selamat, Yesus Kristus, pribadi Allah yang kedua, menghadap Allah Bapa untuk menyatakan bahwa Ia telah dihukumkan untuk menanggung dosa manusia. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jikalau ada kekristenan yang tidak percaya kepada Tritunggal, ya, ini kekristenan sudah jelas ngaco. Ini sudah ngaco. Karena bagaimana penyelesaiannya? Bagaimanakah yang dinamakannya dia menanggung semua hukuman kita, kemudian dia membenarkan di hadapan Allah Bapa. Kemudian bagaimanakah menyelesaikan banyak hal seperti Yesus Kristus adalah imam besar. Imam besar bagi kita. Imam besar atas siapa dan siapa gitu. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu, ya, kita tahu bahwa kekristenan yang tidak mengakui Allah Tritunggal, ya, itu adalah kekristenan yang sesat, ya. Jelas itu poin yang sangat utama itu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini katanya, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Sekali lagi, bukan menyediakan tempat itu dengan siapin kamar gitu ya, pasangin AC, bayangan kita di sini kan. Nah, bukan begitu. Dia menyiapkan tempat bagi kita, itu artinya apa? Dia menghadap Bapa, menyatakan bahwa dia telah menanggung hukuman atas dosa kita. Jadi barang siapa yang percaya kepadanya, barang siapa yang ada di dalam Yesus Kristus, maka semua dosanya dihitung oleh Allah Bapa, telah dijatuhi hukuman, yaitu dalam Yesus Kristus. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, demikian juga banyak hal yang lain tersangkut paut di situ. Di mana di dalam Efesus, jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau Anda buka surat Efesus, ya, di surat Efesus ini ayat yang seringkali dijadikan Calvinis sebagai ayat tonggak teologi mereka, ya. Dari ayat 3 sampai ayat 4 berkata begini, terpujilah Allah. Efesus pasal 1, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Begini, ya, Allah menetapkan, memilih setiap orang yang di dalam Kristus. Dengar baik-baik, di dalam Kristus, ya. Jadi di dalam Kristus. Nah, Allah menetapkan barang siapa yang ada di dalam Kristus, dialah orang yang dipilih oleh Allah. Jadi sekarang barang siapa yang mau ada di dalam Kristus, dia harus bertobat dan percaya kepada Kristus. Barulah dia bisa ada di dalam Kristus. Dan barang siapa yang ada di dalam Kristus, Allah memilihnya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tidak seperti yang diajarkan oleh John Calvin bahwa ya Allah telah memilih dalam sebuah dekrit, satu dekrit seluruhnya, menetapkan setiap orang yang masuk surga dan masuk neraka unconditional. Ini unconditionalnya itu kelewatan, ya. Unconditional. Jadi barang siapa yang masuk surga, barang siapa yang masuk ke neraka, sudah ditetapkan secara unconditional di dalam kekekalan dalam satu dekrit, kata John Calvin begitu. Nah, ini kesalahan yang amat besar. Bahkan ini sebuah bidat sebenarnya. Ini telah menghalangi kekristenan untuk maju, untuk memberitakan Injil. Mengapa? Ya kalau misalnya di Papua itu orang sudah ditetapkan masuk surga, masuk neraka itu jumlahnya sudah fix begitu, ya. Jadi untuk apa lagi kita pergi menginjil ke sana? Ya, karena kita rajin menginjil juga tidak akan tambah orang masuk surga lagi, dan kita malas menginjil, kita tidak menginjil juga tidak akan mengurangi orang masuk surga. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, bukankah ini sebuah teologi yang dimunculkan iblis untuk menghalangi kegairahan untuk memberitakan Injil? Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini, ya. Ini penting sekali. Barang siapa ada yang di dalam Kristus, ya, aku pergi ke situ menyediakan tempat bagimu, kata Tuhan Yesus. Jadi cara menyediakannya bagaimana? Menghadap Bapa, menyatakan bahwa orang-orang yang percaya kepadanya, mereka yang bertobat dan percaya kepadanya, adalah yang dihitungkan ke dalam dirinya, dia sudah menanggung dosa mereka. Jadi Tuhan Yesus menyediakan ya keselamatan bagi seisi dunia dari Adam dan Hawa sampai
manusia yang terakhir. Tetapi barang siapa yang akan dihitung tertanggung dosanya adalah mereka yang bertobat dan percaya kepadanya. Dan katanya, apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Oh, ini adalah janji yang sangat indah sekali, pendengar sekalian. Ya, bagaimana Tuhan janji Dia akan datang kembali menjemput kita. Ini adalah satu janji yang menghiburkan, sangat-sangat menghiburkan. Ya, kita boleh bersusah payah sekarang ini, kita mengalami segala hal. Kita dibenci orang sebagaimana Tuhan kita dibenci orang, ya. Mungkin satu hari kita dianiaya karena orang-orang yang membenci kepada Tuhan kita, sekalipun kita tidak melakukan satu pun hal kejahatan. Tetapi itu bisa terjadi, ya. Karena apa? Karena kita satu misi, satu keadaan, dan satu pihak dengan Tuhan. Jadi barang siapa yang berada di dalam Tuhan akan menderita semua yang dialami oleh Tuhan juga. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, katanya, dan kemana aku pergi, katanya, kamu tahu jalan ke situ. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Thomas, ya, di sini langsung berkata, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ya, muridnya yang polos-polosan, ya, yang polos-polosan. Ya, puji syukur kepada Tuhan. Mereka polos, ya sebagai murid memang harus bertanya. Nah, gara-gara Thomas bertanyalah, maka kita dapatkan ayat yang sangat indah itu. Dan Thomas bilang, kemana kamu pergi pun kami tidak tahu. Bagaimana kami bisa tahu jalan ke situ? Nah, untung ada pertanyaan Thomas ini, sehingga Tuhan membuat sebuah statement yang sangat-sangat jelas, yang sungguh merupakan satu pernyataan yang sungguh-sungguh menguatkan, ya, dan tidak terbantahkan, di mana Yesus Kristus berkata kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi tidak ada satu orang pun yang bisa masuk surga tanpa melalui Yesus Kristus. Dari Adam dan Hawa sampai manusia yang terakhir. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mengapa bisa demikian? Ya, karena dosa tidak dapat diselesaikan dengan amal ibadah dan segala macam usaha manusia. Dosa hanya dapat diselesaikan dengan penghukuman, ya. Dosa hanya dapat diselesaikan dengan penghukuman. Nah, berarti manusia harus dihukum? Ya, sesungguhnya. Namun kemudian Allah mengutus juru selamat, dan juru selamat itu dihukumkan di atas kayu salib menanggung dosa seisi dunia. Dan barang siapa dari Adam dan Hawa sampai manusia yang terakhir percaya kepadanya, bertobat dan percaya kepadanya, maka dihitung dosanya, tertanggungkan kepada dia. Nah, Adam dan Hawa, Abraham, Nuh, Musa, mereka masuk surga melalui bertobat dan percaya kepada juru selamat yang akan datang. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dengar baik-baik, yang akan datang. Nah, kita hari ini akan masuk surga, dosa kita dihitung selesai, adalah kita bertobat dan percaya kepada juru selamat yang sudah datang. Jadi apa beda kita dengan Adam? Adam percaya kepada juru selamat yang akan datang. Kita percaya kepada juru selamat yang sudah datang. Nah, tidak ada satu orang pun yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kristus. Sungguh indah sekali. Ini adalah pernyataan Tuhan Yesus yang sangat indah. Akulah jalan dan kebenaran. Bukan jalan saja, tapi jalan kebenaran. Jalan yang benar, ya. Dan di dalam Yesus ada kebenaran. Dan orang yang percaya kepada Yesus adalah orang yang percaya kepada kebenaran. Dan kebenaran adalah junjungan kita. Kebenaran tidak dicapai dengan kekerasan. Kebenaran dicapai dengan akal budi. Kebenaran dicapai dengan hal-hal yang bersifat logika. Bukan dengan kekerasan, dengan intimidasi, dengan ancaman, dengan kekuasaan pemerintah, dengan segala macam kekerasan. Tidak.
kebenaran dicapai dengan akal budi, diskusi, argumentasi. Itulah yang dapat membawa kita kepada kebenaran. Dan katanya, dan hidup, ya, kebenaran dan hidup. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kebenaran itu menghargai hidup, ya. Oleh sebab itu orang Kristen tidak boleh bunuh diri, apapun juga alasannya. Tidak boleh bunuh diri. Karena apa? Karena orang Kristen adalah orang yang menghargai hidup. Orang Kristen adalah yang menuju kepada hidup. Orang Kristen adalah orang yang telah memiliki hidup. Dan hidup itu adalah sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Orang Kristen tidak boleh bunuh diri. Mengapa? Karena Tuhan memberikan kita hidup. Kita harus menghargai hidup itu. Dan Tuhanlah yang berhak mengambil hidup itu. Tuhan yang memberikan, Tuhanlah yang berhak mengambilnya. Kita tidak berhak untuk mengakhirinya. Hidup yang sekarang kita hidup ini bukan milik kita. Hidup yang kita sedang hidup ini adalah milik Yesus Kristus. Karena Dia telah menggantikan saya dihukum, saya menggantikan Dia hidup, dan hak hidup saya ini adalah miliknya. Bukan saya sendiri yang menyatakan kapan saya boleh mengakhiri hidup ini. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini, Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup, katanya. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini, dan kamu telah melihat Dia. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus, coba lihat di bagian ayat 1 dikatakan, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ada dua pribadi. Dan kemudian di ayat yang ke-7 ini, Dia berkata, sekarang ini kamu mengenal Dia, kamu telah melihat Dia. Dan Dia persis sama dengan Bapa. Bukan Dia adalah Bapa itu, ya, Dia persis sama, ya. Dan dia dalam satu kesatuan, ya, dalam satu kesatuan. Kamu telah melihat Dia, katanya. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus, ya, kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, terutama mereka yang tidak percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah. Bacalah ayat ini ulang-ulang, bacalah perikop ini ulang-ulang. Engkau akan melihat Allah Tritunggal nyata di dalam pasal ini, di dalam perikop ini. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus berkata, jikalau engkau melihat aku, engkau telah melihat Bapa. Bagaimana kamu berkata kepadaku, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, di sini Tuhan Yesus menyatakan, ya, senyata-nyatanya Allah Tritunggal. Di sini ya baru melibatkan dua pribadi, tambah lagi satu Roh Kudus nanti yang Dia akan katakan di perikop yang berikut itu. Oleh sebab itu pasal 14 ini adalah pasal yang menyatakan Allah Tritunggal di dalamnya. Terus dikatakan, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, ya, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Ini bukan pernyataan diriku sendiri ini, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Dialah yang mau berkata-kata ini kepada kamu, menunjukkan semua ini kepada kamu. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Ini adalah unity-nya. Jadi Trinity, ya. Allah yang Tritunggal, ya, Trinity. Di sini nyata-nyata sekali, ya. Nyata-nyata sekali. Percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Nah, terus dimulai ayat yang 12, Dia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Ada penafsiran yang konyol dari sebagian orang Kristen yang mengatakan bahwa berarti Tuhan Yesus memberikan kuasa. Oh, kalau Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit matanya, ya, buta gitu, maka sekarang anak Tuhan yang percaya, yang ada iman, bisa membuat mata orang yang bijinya nggak ada itu jadi ada lagi. Kalau Tuhan Yesus hanya menyembuhkan orang timpang, dan sekarang barang siapa yang percaya bisa membuat yang kakinya sudah buntung tumbuh lagi. Tidak dikatakan demikian. Sekali lagi, ini
pekerjaan. Jangan menafsirkan itu sebagai kuasa. Ingat apa yang iblis katakan kepada Hawa ketika membuat umat manusia jatuh ke dalam dosa. Dia berkata apa? Jikalau engkau makan buah ini, engkau akan seperti Allah. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jangan ada yang mau seperti Allah. Itu artinya kudeta, ya. Itu artinya kudeta. Saya tidak mempunyai kuasa apapun, tidak ada problem, tapi melakukan pekerjaan. Melakukan pekerjaan itu apa? Itu penginjilan, itu kesaksian, ya. Itu melakukan, itu berkhotbah, menjelaskan firman Tuhan. Inilah pekerjaan. Tetapi bisa menyembuhkan orang sakit, bisa berjalan di atas air, itu kuasa, itu kuasa. Jadi kalau barang siapa yang ingin memiliki kuasa Allah, itu adalah durhaka, ya. Jangan ada di dalam hatimu timbul satu keinginan untuk memiliki kuasa Allah. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita melakukan pekerjaan Allah. Dan pekerjaan Allah itu apa? Menginjil sebanyak-banyaknya, menyampaikan firman Tuhan sebanyak-banyaknya. Ini pekerjaan Allah. Oh ya, memang pekerjaan yang lebih besar, ya. Sekarang banyak hamba Tuhan melakukan pekerjaan yang lebih besar dari yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus waktu itu mengajar 12 murid. Nah, kita mengajar lebih banyak murid hari ini. Itu pekerjaan, ya. Itu pekerjaan, tapi bukan kuasa. Sekali lagi, jangan sampai ada yang menafsirkan itu sebagai kuasa. Itu durhaka, itu kudeta, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dia bilang apa? Karena aku pergi kepada Bapa. Dan ayat yang 13, 14 sangat indah. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan, dan apapun juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jadi Tuhan Yesus mau kita berdoa dalam namanya kepada Bapa. Berarti kita harus berdoa sesuai dengan keinginan Tuhan Yesus, karena dalam namanya, karena atas namanya. Masakan kita meminta sesuatu kepada Bapa atas nama Tuhan Yesus, sesuatu yang Tuhan Yesus tidak setuju? Jadi kita harus meminta kepada Tuhan Yesus sesuatu yang Dia setuju. Dan inilah alasannya juga mengapa kita berdoa dalam nama Yesus. Inilah juga mengapa kita tidak berdoa dengan pencet-pencet di kepala kita, samping kiri kanan, kemudian pencet di bawah gitu. Tidak, ya. Itulah sebabnya kita berdoa dan kita akhiri dengan kita doa ini atas nama Tuhan Yesus. Jadi kita minta atas nama Tuhan Yesus. Ingat pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau engkau mau minta segala sesuatu atas nama Tuhan Yesus, engkau harus pastikan bahwa Tuhan Yesus senang dengan permintaan itu. Jangan sembarangan minta juga, karena kita minta atas nama Tuhan Yesus. Dan juga katanya berdoa kepadanya, kepada Tuhan Yesus sendiri, ya. Jikalau kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, jadi berdoa dalam nama Yesus. Meminta kepada Bapa kah atau kepada Tuhan Yesus kah? Kita berdoa dalam nama Yesus atau atas nama Tuhan Yesus. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau Anda mau bertanya mengapa orang Kristen berdoa kemudian diakhiri dalam nama Yesus atau atas nama Tuhan Yesus Kristus, kami minta doa ini kami sampaikan. Nah, ini artinya Tuhan yang sudah menyuruh kita berdoa atas namanya. Kita minta sesuai dengan keinginan Tuhan Yesus, dan keinginan kita sama dengan keinginan Tuhan Yesus. Doa itu pasti dijawab. Oleh sebab itu janganlah berdoa dengan egois. Tuhan tidak senang kita egois. Janganlah berdoa meminta sesuatu yang bersifat menyombongkan diri. Oh, sudah punya cukup banyak uang, minta banyak-banyak lagi. Minta untuk apa? Ya, supaya jadi sombong gitu, supaya bisa gagahin tetangga di sebelah dan lain sebagainya. No. Ya, mintalah sesuatu yang Tuhan Yesus senang. Kalau kita mau minta uang, kita minta kepada Tuhan. Tidak ada doa yang lebih menyenangkan hati Tuhan daripada doa yang meminta kepada Tuhan dan isinya untuk Tuhan juga. Tuhan, berikanlah saya uang, saya akan persembahkan untuk pekerjaan-Mu. Saya ingin, Tuhan, berikan saya uang, Tuhan, saya bisa persembahkan untuk mendukung radio ini. Nah, ini doa yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, berikan saya tubuh yang sehat supaya saya bisa melayani Engkau. Jadi minta kepada Tuhan dan untuk Tuhan juga isinya. Ini doa yang paling menyenangkan hati Tuhan. Oke pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, kita akan melanjutkan lagi pembahasan kita Injil Yohanes pasal 14. Mungkin ada pendengar yang baru gabung. Di Injil Yohanes pasal yang ke-14, kita akan membahas dari ayat 15 sampai ayat 31. Ya, istriku Lilin akan membacakannya untuk kita. Silakan.
Ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak mengenal dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintah-Ku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa di dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan jangan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita, karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Oke, pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, kita lihat lagi mulai dari ayat 15. Di sini dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya. Menuruti perintah Tuhan adalah satu bukti bahwa kita mengasihinya. Jadi bukan dengan kita bikin stiker, yaitu tempelkan di belakang mobil dan lain sebagainya, I love Jesus dan lain sebagainya. Oh no, ya itu anak kecil, ya itu anak kecil. Ya. Dan bagi orang dewasa, kalau kita sungguh mengasihi Tuhan, ya turuti perintahnya. Itulah bukti kita mengasihinya. Jelas Tuhan Yesus mengatakannya di sini. Dengan demikian, aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikannya kepadamu seorang penolong yang lain. Nah, seorang penolong, satu pribadi penolong yang lain. Ini Roh Kudus, ya. Ini Roh Kudus, ya. Ini di sini dikatakan, ya, seorang penolong yang lain, ya, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ada kelompok yang lain yang menafsirkan ini adalah nabi yang akan muncul 500 tahun kemudian. Itu tidak mungkin, ya. Dan mereka memplesetkan bahasa Yunaninya di sini parakletos, yang artinya itu adalah ini kan roh
roh penolong ya, roh yang menghibur, roh penghibur ya. Itu kalau nggak salah dalam bahasa Arabnya itu amat gitu ya. Jadi mereka menunjukkan bahwa ini menubuatkan seseorang yang 500-600 tahun kemudian. Tidak ya. Tuhan Yesus berkata penolong itu akan segera datang. Segera datang, yaitu untuk murid-murid yang hidup pada waktu itu, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia. Nah, ini roh, dunia tidak melihat dia. Ini bukan pribadi yang dimana orang ngajak dia ngomong gitu, yang bisa duduk ya, bisa naik onta gitu. Bukan yang begitu. Tapi ini adalah roh penolong. Nah, tapi dia adalah satu pribadi ya, tidak kelihatan, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, akan diam di dalam kamu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ini sungguh indah sekali. Dan itulah sebabnya saya katakan tadi bahwa Yohanes pasal 14 ini adalah pasal tentang Tritunggal. Kita di perikop di atas sudah melihat ada Bapa, kemudian Tuhan Yesus, kemudian sekarang Roh Kudus. Roh Kudus dinyatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Ya, aku datang kembali kepadamu. Ini apa maksud Tuhan Yesus ini? Dia datang dalam pribadi, yaitu Roh Kudus. Jadi Tritunggal Allah itu satu ya, 3 pribadi dalam kesatuan. Oleh sebab itu roh Allah juga roh Yesus Kristus. Di dalam Filipi pasal 2, kalau pendengar membuka Filipi pasal 1, Filipi pasal 1 ya. Kita lihat Filipi pasal 1 ayat yang ke-19. Filipi pasal 1 ayat 19. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Jadi Roh Allah, Roh Kudus itu juga disebut Roh Yesus Kristus. Oleh sebab itulah dia berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Jadi datang kembali dalam pribadi yang ketiga, Roh Kudus, karena Tritunggal dalam satu kesatuan. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Oh, puji syukur kepada Tuhan, karena orang yang percaya kepadanya akan hidup. Kita akan hidup selamanya bersama dengan Tuhan ya. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu, dalam tingkat tertentu ya, secara rohani. Maka Roh Kudus tinggal di dalam kita. Ketika Roh Kudus tinggal di dalam kita, maka berarti sebenarnya pribadi Allah Tritunggal dalam roh, yang wujudnya dalam roh, tinggal di dalam hati kita. Karena di dalam Efesus pasal 1 di ayat 13 berkata, pada saat kita percaya, maka kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus tinggal di dalam hati kita sebagai satu tanda bahwa kita milik Allah, sebagai satu persekot ya, sebagai satu pemberian Tuhan kepada kita yang menunjukkan kita adalah milik Allah. Di sini dikatakan jaminan ya. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Jadi jaminan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, katanya Tuhan bilang ya, waktu itu kamu akan tahu bahwa aku adalah di dalam Bapa dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Dan pernyataan ini adalah untuk mengantisipasi, ini waktu itu belum Tuhan Yesus kata ini, yaitu Roh Kudus datang dan akan tinggal di dalam hati kita. Nah, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Ya, oke. Tuhan memberikan satu tanda yang jelas. Jangan ngomong kamu mengasihi Tuhan kalau kamu tidak menuruti perintah Tuhan, itu omong kosong ya. Jadi barang siapa yang memegang perintah Tuhan, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa. Ya tentu kalau kita mengasihi Tuhan Yesus,
akan dikasihi oleh Bapa, oleh Bapakku. Nah, lihat, Tuhan menunjuk ada pribadi Bapa. Jelas ya, dia dikasihi oleh Bapa, dan aku pun akan mengasihi dia, dan aku dan akan menyatakan diriku kepadanya. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, barang siapa yang mengasihi Tuhan Yesus, barang siapa yang menyelidiki firman-Nya, barang siapa yang menuruti firman-Nya, maka kita akan semakin mengerti kebenaran. Kita akan semakin mengerti firman Tuhan. Mengapa? Karena dibukakan, karena dinyatakan kepada kita. Tetapi kalau kita tidak mengasihi Tuhan, dan apalagi di dalam hati kita ada kebencian, ya, apalagi di dalam hati kita ada sikap yang tidak baik, ya loh. Kita membenci orang yang memberitakan firman Tuhan yang tegas. Banyak orang tidak senang kepada saya bukan karena saya pergi mencuri barangnya, ya, dan bukan karena saya melakukan hal yang salah, yang kriminal kepadanya. Mereka tidak senang, Dr. Liao, ya. Mengapa? Karena pengajarannya terlalu keras, katanya. Terlalu keras apa? Ya, terlalu keras apa? Mengapa bisa terlalu keras? Apa maksudnya terlalu keras? Pengajaran loh. Pengajaran itu bukan benda. Nah, kalau besi ini kaki mik yang di depan mata saya ini keras ini. Kita tahu karena apa? Karena dia terbuat dari besi. Tapi pengajarannya keras. Apa maksud pengajarannya keras? Pengajaran keras, pengajarannya benar, sangat benar dan sangat tegas, ya. Benar dan tegas. Nah, karena benar dan tegas inilah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, banyak orang tidak tahan, ya, tidak tahan bukannya dia mengalah terhadap kebenaran, melainkan dia marah terhadap kebenaran. Nah, kalau yang macam begini, ya, ini bisa kacau, ya. Ini Roh Kudus tidak senang, Roh Kudus didukakan, dan kemudian iblis akan semakin ambil bagian di dalam hidupnya, dan ya, dia akan seperti Kain. Tuhan berkata kepada Kain, "Mengapa mukamu muram dan hatimu panas? Lihatlah," katanya, lihatlah, ya. Iblis sedang mengintip, ya. Iblis sedang mengintip dan bisa menyebabkan dia melakukan hal yang sangat-sangat tidak terpuji, membunuh 1/4 dunia dia, ya. Karena waktu itu 4 orang diperkirakan, gitu, ya. Mungkin sudah lebih juga, ya. Ada kakak adiknya yang perempuan yang lain, you know. Tetapi ya, kita tidak tahu secara persis ada berapa anak putri Kain, ya, waktu itu dilahirkan. Nah, namun Kain membunuh orang, ya. Karena apa? Karena ya, dinyatakan kepadanya kebenaran bahwa persembahannya ditolak karena tidak sesuai dengan yang Tuhan perintahkan. Tuhan perintahkan dia mempersembahkan domba, bukan mempersembahkan hasil tanaman, karena domba menggambarkan sang juru selamat. Kalau bayam tidak menggambarkan apapun juga, ya. Kalau apel tidak menggambarkan apapun juga, ya. Dan Tuhan mau pakai domba. Habel menuruti perintah Tuhan pakai domba, dan Tuhan mengasihi Habel dengan tegas pakai domba. Tetapi Kain mau pakai cara dia sendiri. Pakai cara dia sendiri. Mungkin dia pikir, mengapa mesti pakai domba? Saya pakai kangkung, mau apa? Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sekarang juga banyak orang bikin gereja. Ada gerejanya tidak mau ikut aturan di Alkitab. Dia pakai aturannya sendiri. Jelas-jelas di gereja nggak ada yang namanya istilah majelis. Mereka pakai majelis, ya toh. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jelas-jelas di dalam Alkitab tidak ada yang namanya sinode. Mereka bikin sinode, ya toh. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jelas-jelas di dalam Alkitab tidak ada yang namanya perjamuan kudus. Yang benar namanya perjamuan Tuhan. Mereka pakai perjamuan kudus. Dan kalau kita kasih tahu, bukannya dia terima kasih sama kita, malah dia marah loh. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, barang siapa yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, atas dasar ayat inilah maka saya tidak khawatir sedikit pun tidak disayang orang lain. Asal Tuhan sayang kepada saya, itulah yang paling penting. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, katanya, Yudas yang bukan Iskariot itu malah berkata kepadanya, "Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Ini Yudas yang bukan Iskariot. Yang Iskariot tuh nggak tanya apa-apa, karena dia nggak interest kepada kebenaran. Yudas yang Iskariot itu interest hanya
pada duit. Katanya dia itu tukang pegang duit dan tukang curi duit. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hanya orang yang interest terhadap kebenaran yang akan selalu bertanya. Lihat Yudas yang bukan Iskariot ini bertanya. Dia bilang, ya, mengapa tidak menyatakan dirimu kepada dunia? Mengapa menyatakan kepada kami? Oh Yudas, engkau tidak tahu, engkau ditetapkan oleh Tuhan sesudah dia kembali ke surga. Kamulah yang menyatakan kepada dunia. Kamulah yang menyatakan dunia. Tuhan menyatakan kepada kamu dan kamu menyatakan kepada dunia. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, adalah tugas kita untuk menyatakan Yesus Kristus kepada dunia. Jadi Tuhan Yesus pada waktu itu, dia memakai waktu kurang lebih 3,5 tahun untuk mengajar kepada murid-muridnya. Dan murid-muridnya kemudian menyatakan kepada dunia. Tentu murid yang setia. Murid yang tidak setia itu mendukakan hati gurunya. Oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sebagai seorang pendidik, saya pernah mengajar dari SD kelas 1 sampai universitas. Ya, saya pernah mengajar di universitas di sebuah universitas di Jakarta, ya, di Depok, ya. Sebelum saya berangkat ke Amerika, saya pernah mengajar dari SD kelas 1, ya, sebuah SD di sebuah ini di kota di sini itu pada kira-kira tahun 84, ya. 22 tahun yang lalu. Nah, saya pernah mengajar dari SD kelas 1 sampai universitas, dan saya tahu, ya, saya tahu bahwa mendidik orang supaya orang ini berguna di satu hari. Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya, dan tahu, ya, murid-murid yang baik itu adalah murid-murid yang setia, murid yang ingat akan pengajaran gurunya. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, engkau tanya kepada guru manapun juga yang setia, engkau lebih senang murid yang banyak tetapi yang ngaco, atau engkau lebih senang murid yang sedikit tetapi yang setia? Kita lebih senang murid yang sedikit, ya, tetapi murid itu baik dan setia. Dia tidak mencemarkan namamu, dia selalu ingat akan engkau. Oh, itu murid yang baik, ya. Itu murid yang baik. Rasul Paulus berkata di dalam 2 Timotius, Rasul Paulus berkata kepada Timotius, ya. Dia berkata demikian, ya. Dia di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, ya, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Dengar baik-baik, ya. Dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, murid yang baik selalu mengingat kepada gurunya. Dan, ya, kita tahu guru mana yang telah mengajarkan kita hal-hal yang baik. Nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan mau membentuk 12 orang murid. Kemudian melalui 12 ini dilipat gandakan sampai rasul-rasul yang terakhir mati, yaitu Rasul Yohanes mati sekitar tahun mendekati tahun 100. Itu Rasul Yohanes mati. Injil sudah diberitakan hampir di seluruh wilayah yang dikuasai oleh Romawi. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, betapa dahsyat, bukan? Ya, betapa dahsyat. Oleh sebab itu lebih baik sedikit murid yang setia daripada banyak yang ngaco. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus. Nah, jawab Yesus, katanya, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti perintahku. Sepertinya nggak nyambung, tapi sebenarnya Tuhan mau maksudkannya, oh Yudas, jikalau engkau mengasihi aku, maka engkau akan menuruti perintahku, dan Bapakku. Nah, di sini selalu ada dua pribadi, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia dalam wujud Roh Kudus. Tentu maksudnya, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Jadi, nah, di bagian lain di mana Tuhan Yesus pernah ditanya kapan datangnya, dibilang, ya, tidak ada satu orang pun tahu, malaikat tidak tahu, anak pun tidak, dan hanya Bapa. Karena apa? Karena dia tidak berbicara atas dirinya sendiri. Bapa bilang dia anak tidak tahu, ya Bapa yang mengatakan. Oke, jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini, dan tentang kasus itu, mereka yang Unitarian, yang tidak percaya Allah Tritunggal, ya, itu akan berkata bahwa Tuhan Yesus itu ngaco itu.
itu ya. Itu menuduh Tuhan Yesus ngaco. Kalau Allah satu pribadi dia ngaco, tetapi kalau karena Allah tiga pribadi tidak ya. Karena Bapa tidak mau dia yang mengungkap itu. Jadi Bapa yang omong. Ini semua Bapa yang omong, kata Tuhan Yesus berkata demikian. Nah, semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus akan datang dan dia akan mengingatkan kepada rasul-rasul semua yang pernah Tuhan Yesus katakan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, teolog liberal mempertanyakan bagaimana bagaimana murid-murid Tuhan Yesus bisa ingat apa yang diucapkan Tuhan Yesus setelah 20 tahun. Bagaimana dia bisa ingat? Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau mengandalkan ingatan manusia memang tidak ingat, ya, memang tidak ingat. Tetapi baca ini ayat, Tuhan Yesus berkata apa? Roh Kudus akan datang ya, dan dialah yang akan mengingatkan segala sesuatu yang Tuhan Yesus sudah katakan kepada mereka. Jadi Yohanes ini menulis Injil Yohanes itu sekitar lebih dari 50-an tahun sesudah Tuhan Yesus kembali ke surga, lebih dari 50 tahun. Jadi bagaimana Yohanes bisa ingat lagi omongan Tuhan Yesus? Ya, memang kalau mengandalkan ingatan Yohanes kemanusiaannya, dia tidak ingat. Tetapi dia ya yang mengingatkan, yaitu Roh Kudus. Nah, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, katanya. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita memerlukan penghiburan dari Tuhan ya. Kita memerlukan, dan Tuhan memberikan damai sejahtera kepada kita. Damai sejahtera yang ditimbulkan oleh Tuhan dari dalam hati kita ya. Walaupun dunia ribut, dunia kalut, tetapi ada damai sejahtera Tuhan di dalam hati kita. Dan kita tahu persis satu hari kita pergi ke tempat Dia. Apapun yang terjadi pada kita, jangan khawatir, kita pergi kepada Tuhan. Kita pergi ke sorga. Tuhan sudah janji itu bagi kita. Jadi kita tidak perlu takut sedikit pun terhadap ya mereka-mereka yang hanya bisa membunuh tubuh, kata Tuhan, tapi dia tidak bisa membunuh jiwa kita. Takutlah kepada Dia yang berkuasa untuk membinasakan orang, baik secara tubuh maupun secara roh. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini katanya, kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepada kamu, aku pergi, tapi aku akan datang kembali kepadamu dalam wujud Roh Kudus. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa. Nah, aku pergi kepada Bapa sebab Bapa lebih besar daripada aku. Nah, ini ungkapan Bapa lebih besar daripada aku. Oh, ini dipelintir oleh kelompok dari Saksi Yehova bahwa Tuhan Yesus itu dia bukan Allah, Bapa lebih besar. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bolehkah kita walaupun sederajat ya, saya berkata dia lebih terhormat dari saya ya. Itu adalah saya merendahkan hati saya ya toh. Saya berkata kepada staf saya, oh ya, dia lebih penting di sini daripada saya. Oh, itu saya merendahkan hati saya ya. Tuhan Yesus, bolehkah dia merendahkan hatinya? Oh ya, bahkan dia merendahkan hatinya sampai dia rela menjadi manusia, sampai dia menjadi manusia yang hina. Dia mengosongkan dirinya. Filipi pasal 2 ya. Kalau kita baca di Filipi pasal 2, coba pendengar sekalian, kalau buka di Filipi pasal 2 dari ayat 5 berbunyi, hendaklah kamu dalam hatimu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Dengar baik-baik, kesetaraan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, merendahkan hatinya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus merendahkan hatinya. Bolehkah? Ya, boleh saja ya.
Itu hak dia. Dia mau merendahkan hatinya. Dia katanya sebab Bapa lebih besar daripadaku. Ya, dia merendahkan hati. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Ya, penguasa dunia pikir dia berkuasa atas Tuhan Yesus. Ya, Pilatus salah sangka ketika dia berkata bahwa mengapa tidak mau jawab? Tidak tahukah engkau bahwa aku berkuasa untuk melepaskan kamu atau berkuasa untuk menyalibkan kamu? Apa jawab Tuhan Yesus? Engkau tidak punya kuasa sedikit pun atas aku. Betul. Ya, karena Tuhan Yesus rela menyerahkan diri untuk disalibkanlah, maka dia bisa disalibkan. Dia bukan karena dia kalah, bukan karena dia tidak berkuasa, bukan karena Pilatus itu sedemikian hebat, ya, bukan karena orang Yahudi sedemikian jago, bukan, tetapi dia domba Allah. Dia disalibkan tepat ya pada hari di mana bangsa Yahudi menyembeli seekor domba dan darahnya dipoleskan di ambang pintu untuk menyelamatkan anak tunggal mereka. Dan Yesus Kristus adalah domba Allah yang menyelamatkan anak tunggal mereka secara simbolik. Dan dia jugalah domba yang tanduknya nyangkut di belukar ketika Abraham mau mempersembahkan Ishak, dan Allah berseru, jangan kau apa-apakan anak itu, lihatlah seekor domba. Dan itulah Yesus Kristus. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus, dunia tidak berkuasa atasnya, dunia hanya menyangka berkuasa atasnya. Tetapi supaya dunia tahu ya bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Jadi Yesus Kristus menjadi manusia, diperintahkan oleh Bapa, dan dia naik ke atas kayu salib, diperintahkan oleh Bapa. Ya, semuanya itu adalah karena ingin menyelamatkan manusia yang berdosa, karena kasih Allah yang besar akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi percaya kepada Yesus bahwa dia telah disalibkan untuk menanggung dosa kita di atas kayu salib, maka kita dihitung dosa kita selesai ditanggung. Dosa kita yang lalu, dosa kita yang sekarang, dosa kita semuanya yang mungkin di mana kita tidak sengaja lakukan di masa yang akan datang, itu semua telah ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus. Oh ya, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, indah bukan ya pasal 14 ini, ya, betapa menyatakan Allah Tritunggal yang sangat telak di dalamnya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, pimpinlah kami dalam mempelajari firman-Mu. Terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang begitu baik, yang telah menghiburkan kami, menguatkan kami, memberi pengertian kepada kami. Kiranya firman-Mu jatuh di dalam hati kami yang subur Tuhan, dan akan berbuah lebat. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jikalau Anda ingin melayani Tuhan bersama-sama dengan saya, beritahukanlah teman Anda bahwa di radio Berita Klasik ini disampaikan firman Tuhan satu hari satu pasal, setiap pagi satu hari satu pasal, supaya kita bisa sama-sama belajar firman Tuhan, supaya lebih banyak lagi teman-teman Anda yang mendengarkan firman Tuhan. Dengan demikian Anda telah melayani Tuhan bersama-sama dengan saya. Oke, sampai jumpa.